seperti dua. Langsung maju. Perkenalkan, nama saya Reza Tukang Maniuruk. Nampak jelas masuknya perkabaran Injil di Simalungun hingga ke tanah Melayu Jambi. Injil mencerahkan masyarakat Simalungun. Tole dan Timor Leste dan Sepakiu, segeralah beritakan Injil ke tanah timur. Dengan semangat ini, Pendeta Agustus menerima perintah untuk segera mengabarkan Injil di tanah Simalungun, daerah yang dikenal sulit ditembus oleh perkabaran Injil di tanah Batak, Sumatera Utara. Lambatnya perkabaran Injil di Simalungun dibandingkan dengan Batak Toba atau Tapanuli adalah bukti betapa sulitnya tantangan yang harus dihadapi para misionaris untuk mengabarkan Injil. Di tanah Batak Toba, perkabaran Injil sudah dimulai oleh Pendeta Ilmu Mensen pada 7 Oktober 1861 yang menandai berdirinya Kuliah Kristen Batak Protestan. Namun, di tanah Simalungun perkabaran Injil baru dimulai 2 September 1903 oleh misionaris asal Jerman Pendeta Agustus. Lambatnya perkabaran Injil di Simalungun sebagian besar karena masyarakat Simalungun yang masih banyak menganut animisme atau penyembah berhala. Mereka masih percaya kepada roh benda seperti gunung dan sungai. Ketaatan mereka akan adat istiadat membuat mereka sulit untuk menerima ajaran baru dari luar, termasuk Injil. Meskipun demikian, para misionaris tidak menyerah. Mereka menembus ketertutupan ini melalui jalur pantai dan Toba, khususnya melalui desa Tigaras dan desa Ranggau yang sudah memiliki akses khusus untuk masuk ke pusat tanah Simalungun di Pematang Raya. Pada 16 Maret 1903, Pendeta Agustus menerima surat dari Nomensen yang berisi perintah untuk memulai perkabaran Injil. Mereka memulai pekerjaan ini dari desa Tigaras. Pendeta Agustus bergegas dari desa Tigaras menuju pusat tanah Simalungun di Pematang Raya pada 1 September 1903. Perjalanan mereka melalui berbagai desa dan pada 2 September 1903 Pendeta Agustus tiba di Pematang Raya yang menandai permulaan jemaat di sana. Karena Pendeta Agustus tidak memiliki rumah, ia menumpang di rumah seorang jeria dan membawa seorang penginjil bernama Situa Theophilus untuk membantu tugasnya. Selama 18 tahun dari tahun 1903 sampai tahun 1921, Pendeta Agustus berjuang keras untuk menyebarkan Injil di Simalungun. Berkat usahanya, banyak masyarakat Simalungun yang meninggalkan tradisi animisme dan menjadi penganut Kristen. Pada tahun 1910, Pendeta Agustus dan pemerintah kolonial Belanda menyepakati pembebasan masyarakat Simalungun dari perbudakan. Pendeta Agustus yang lahir pada 16 Februari 1874 di Haiger, Jerman, adalah anak sulung dari 3 bersaudara dalam keluarga yang berpenghasilan pas-pasan. Beliau wafat pada tahun 1968. Sebagai penghormatan atas jasanya, Pendeta GKPS mendirikan Dana Agustus pada September 2003 untuk memberikan beasiswa bagi anak GKPS yang masih bersekolah. Perjuangan Pendeta Agustus menjadi renungan bersama akan gigihnya beliau dalam menyebarkan firman Tuhan. Setelah 60 tahun di bawah payung gereja KBP,
Gereja Kristen Protestan Simalungun secara resmi pada 1 September 1963. GKPS menjadi pembangun masyarakat Simalungun dengan mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lembaga pelestarian seni budaya Simalungun. Perkabaran Injil oleh GKPS juga menjangkau Provinsi Jambi 41 tahun silam. GKPS kini hadir di Kota Jambi, Muara Bungo, Merangi, Tebo, Tanjung Jabung Barat, dan Pos PI GKPS Banyuncir di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. GKPS Jambi berdiri pada 1 April 1983 dan diresmikan pada 27 April 1986. Awalnya menjadi bagian dari GKPS Cikoko, Distrik 3 Jakarta. Kemudian GKPS Jambi menjadi induk GKPS Resort Jambi, mencakup wilayah Merangin, Muara Bungo, Tebo, Tanjung Barat, Tanjung Jabung Barat, dan Palembang. Pada tahun 2000-an, GKPS Resort Jambi diempatkan menjadi GKPS Resort Palembang dan GKPS Resort Muara Bungo pada 20 November 2011. Lalu GKPS Jambi juga dibukakan menjadi dua jemaat, yaitu Jemaat GKPS Jambi dan Jemaat GKPS Persiapan Tanah Kanaan yang resmi menjadi GKPS Tanah Kanaan pada 29 Oktober 2017. GKPS Resort Jambi kini terdiri dari GKPS Jambi, GKPS Tanah Kanaan, GKPS Simpang Rambutan, dan Pos PI Banyuncir. Full timer di GKPS Resort Jambi saat ini yaitu Pendeta Rudian N. Salagi sebagai Pendeta Resort Jambi, Pendeta Franky Doris Morinata Malau sebagai Pendeta Fungsional Bidang Penginjil Atmawati Purba, dan Vikaris Pendeta Bob Prianto Purba. Memasuki 121 tahun Injil di Simalungun, pimpinan Sinode GKPS saat ini Eporus Pendeta Didi Fajar Purba dan Sekjen Pendeta Paul Uri Munte. Semangat untuk segera menyebarkan Injil ke pelosok Simalungun dan negeri Jambi tetap hidup hingga kini. Horas.